Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Andriani, perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan Project Based Learning yang berjudul Jam Dinding Digital 6 Waktu. Untuk agenda style, di sini yang pertama ada introduction team. Saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Yang kedua ada pendahuluan proyek. Yang ketiga ada pelaksanaan proyek. Yang keempat ada hasil proyek. Oke, yang pertama ada introduction team. Introduction Team, PBL ini dibimbing oleh Bapak Vivin Oktawinandi selaku Manpro, Diki Ferdiansa dengan NIM 322211005 sebagai leader tim, dan di sini saya Dini Andriani 322211004 sebagai anggota tim. Selanjutnya ada Muhammad Taufan Perdana dengan NIM 322211007 sebagai anggota tim. Next, yang kedua yaitu pendahuluan. Jam adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Jam ini merupakan salah satu penemuan tertua di dunia yang sangat penting kegunaannya. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, kini banyak jam digital yang dibuat sebagai alat penunjuk waktu yang lebih efisien dibandingkan jam dengan penunjuk jarum. Jam digital ini memiliki spesifikasi pengaturan jam dan menit, serta timer di dalamnya. Sehingga pada jam digital ini terdapat 3 mode yang digunakan. Mode pertama adalah mode jam digital biasa, mode kedua adalah mode pengaturan jam dan menit. Dalam mode ini, jam dan menit awal dapat diatur menggunakan 2 tombol tekan. Mode ketiga adalah mode pengaturan waktu. Dalam mode ini, 27 segmen menampilkan menit dan 27 segmen lainnya menampilkan detik. Selanjutnya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, jam dinding digital sudah banyak dipakai oleh masyarakat kita, terutama dipakai pada masjid-masjid. Kegunaan jam dinding digital ini sebagai salah satu ialah untuk melihat waktu sholat bagi yang beragama muslim. Terdapat 5 waktu sholat wajib yang sebagaimana yang sudah diatur. Ada pengaturan sholat isya, sholat subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Project Based Learning yang berjudul Jam Dinding Digital 6 Waktu yang akan kami buat dengan memiliki fitur yang akan dapat menampilkan waktu sekarang dan 5 waktu sholat wajib. Diharapkan kepada mahasiswa dapat membuat produk yang berguna dan inovatif yang akan digunakan oleh masyarakat. Next, yang ketiga ada pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek. Tahapan pekerjaan yang akan dilakukan dalam proyek ini meliputi perencanaan, yaitu mempersiapkan rencana proyek, menentukan sumber daya, jadwal, dan anggaran proyek. Perencanaan, yaitu merancang jam dinding digital, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Pembelian perangkat keras, yaitu membeli semua perangkat keras yang dibutuhkan untuk proyek, seperti monitor dan komponen elektronik lainnya. Pembuatan perangkat lunak, yaitu membuat perangkat lunak untuk mengontrol jam dinding digital, termasuk kode penampilan waktu 6 waktu sholat dan dilengkapi fitur tambahan seperti alarm suhu ruangan. Integrasi perangkat keras dan lunak, yaitu mengintegrasikan perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan untuk jam dinding digital. Pengujian itu menguji fungsional jam dinding digital untuk memastikan semua dan berfungsi sesuai dengan rencana. Oke, selanjutnya di sini ada komponen yang akan digunakan dalam project ini. Yang pertama ada Arduino, yang kedua ada 7 segment LED display, yang ketiga ada IC Max 7219, yang keempat ada resistor dan kapasitor, yang kelima ada RTC. Oke, selanjutnya yang keempat ialah hasil proyek. Yang pertama ada hasil desain. Di sini kami sudah membuat 2 desain skematik. Yang pertama skematik rangkaian, yang kedua skematik layout. Pada skematik rangkaian, di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada 7 segment LED display, yang kedua ada Max 7219, ada pin header yang nanti akan terhubung pada Arduino. Yang keempat ada 2 kapasitor dan satu lagi ada resistor. Yang kedua ada skematik layout PCB, yang dimana kami telah menggunakan aplikasi Altium untuk membuat layout tersebut. Next, di sini ada material yang akan digunakan dalam project ini. Terdapat ada 16 material yang digunakan dengan total biaya Rp1.099.285. Selanjutnya yaitu ada hasil pembuatan PCB. Pembuatan PCB memiliki banyak tahap dan harus dilakukan dengan hati-hati, menggunakan APD yang lengkap dan harus sesuai dengan instruksi atau mengikuti standar yang telah diatur. Di sini ada tahapan pembuatan PCB,
mulai dari mempersiapkan bahan dan alat, print layout, membuat 2 layer PCB design, transfer layout ke PCB, cek PCB, drilling, cek drilling, etching, cek etching, assembly komponen, dan soldering, cek soldering, testing lagi dengan multimeter, lalu finish. Oke, next ini merupakan hasil soldering PCB, di mana PCB tersebut sudah ditempelkan komponen-komponennya. Pada proses penyolderan harus dilakukan dengan instruksi atau tata cara penyolderan yang baik dan benar, agar hasil solderingnya bagus, rapi, dan tidak ada komponen nanti yang terputus jalurnya. Selanjutnya itu cek fungsi PCB. Untuk pengecekan PCB masih dalam in progress karena PBL kami masih dalam tahap proses belum selesai. Mungkin presentasinya saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.